Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di channel Jejak Safa Erkan, channel yang membahas tentang staycation, tempat wisata, dan tempat kuliner. Jadi jangan lupa ya untuk di like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kita. Di video kali ini, Jejak Safa Erkan mau rekomendasikan tempat staycation yang sangat kids friendly dan harganya juga masih ramah di kantong, yaitu Hotel Lorin Sentul. Hotel ini pastinya cocok banget buat teman-teman yang mau liburan bareng anak-anak, karena di hotel ini banyak banget aktivitas seru buat anak. Dan yang paling penting harganya masih affordable. Hotel ini masih terbilang dekat dengan Jakarta. Kalau dari rumah aku kemarin itu cuma 30 menitan aja. Dan hotel ini juga anti macet karena dekat banget dari keluar pintu tol Sentul Sirkuit. Dari sini sekitaran 5 menitan aja buat sampai ke hotelnya. Nah, kalau sudah ketemu bundaran Tugu Pancakarsa ini, kita tinggal lurus aja nih teman-teman. Tuh udah kelihatan ya, ada Lorin Sentul dan kita masuk ke dalam perumahan Senturaya sini teman-teman, yang ada patung kuda-kudanya. Terus kita belok ke kiri. Kalau belok ke kanan itu sirkuit Sentulnya. Hotel ini memang berdekatan banget dengan sirkuit Sentul. Kita ambil kartu parkir di pos security sini teman-teman. Tapi awas ya, kartu parkirnya jangan sampai hilang, nanti dikenakan denda. Untuk biaya parkirnya ini free ya, alias gratis. Kita akan menginap di Lorin yang belakang. Kalau gedung yang depan ini namanya Lorin Syariah. Lorin Sentul dan Lorin Syariah itu sama aja. Yang membedakan hanya di tipe kamarnya. Kalau menginap di tipe kamar deluxe atau eksekutif adanya di Lorin Sentul. Sedangkan tipe kamar superior berada di Lorin Syariah. Begitu teman-teman. Ini kita sudah sampai di gedung Lorin Sentul. Di sini kita drop off dulu, dibantuin sama bapak security-nya. Aku sama anak-anak juga turun di sini. Paksu lanjut parkir kendaraan. Untuk area parkirnya sangat luas, bisa menampung banyak kendaraan. Terus parkirnya bisa di depan gedung hotelnya atau di samping gedungnya. Parkirannya outdoor semua ya, tidak ada parkir basementnya. Kalau hujan agak PR juga sih. Ini untuk area lobinya. Desainnya minimalis dan modern, memberikan kesan yang elegan dan sederhana. Lobinya sih tidak terlalu luas, tapi ini nyaman banget. Di pojokan lobinya terdapat shifting area buat kita duduk-duduk sambil menunggu proses check-in. Di lobinya juga terdapat kursi pijat. Wah, asik juga nih, tapi ini berbayar ya. Untuk proses check-innya mudah dan cepat, hanya menunjukkan kartu identitas aja tanpa deposit. Udah selesai proses check-innya, sekarang kita mau langsung ke kamar. Kita dapat kamar di lantai 5. Di gedung Lorin Sentul ini liftnya ada 3. Jadi kalau hotel lagi ramai, tidak terlalu antri atau terlalu lama kita menunggu liftnya. By the way, staf hotelnya juga ramah-ramah banget loh. Terus sebenarnya juga tadi mau bawakan barang-barang kita ke kamar, tapi cuma 1 koper ini aja, ya udahlah ya, kita bawa sendiri aja biar nggak ngerepotin. Kita dapat kamar paling ujung nih teman-teman. Lumayan jauh juga dari liftnya. Mau tahu kan kamar kita kayak apa dan fasilitas yang ada di hotel ini? Tonton terus ya videonya sampai habis. Ini dia kamar kita, kamar 5322. Tipe kamar yang kita pesan adalah kamar deluxe queen. Untuk harga yang murah, kamar ini termasuk luas loh.
Untuk tempat tidurnya ukuran queen size, terdapat 2 buah bantal. Di sini juga terdapat telepon dan nakas di tiap sisi tempat tidurnya. Di dalam kamarnya juga terdapat sofa yang besar dan ada mejanya juga. Untuk televisinya sudah Smart TV ya. Ini paling penting Smart TV buat kita yang bawa anak kecil biar bisa nonton YouTube. Kita dapat komplementari 2 botol air mineral, teh, kopi, dan gula. Terus ada teko listriknya juga dan 2 buah gelas. Mejanya ini jadi kayak multifungsi gitu nih. Bisa dijadikan meja rias, meja makan, atau meja kerja. Di sini juga ada kode QR, ini kayak untuk kasih masukan gitu. Di bawah mejanya terdapat 2 buah laci buat kamu menyimpan barang-barang kecil. Di dalam kamarnya juga terdapat mini kulkas yang berfungsi dengan baik. Terdapat tempat sampah juga, terus di bawah TV juga mejanya memanjang seperti ini. Dan masih ada seperti kursi buat kita duduk kalau buka sepatu atau pakai sepatu. Untuk lemarinya ini open storage, tuh terdapat beberapa gantungan dan ada laundry bagnya juga. Terus kita dapat 2 pasang sendal. Di dalam kamar sini sudah dilengkapi dengan AC ya, dan terdapat arah kiblatnya juga. Di kamar ini terdapat jendela kaca yang besar, memberikan pemandangan yang luas. Jendela ini tidak bisa dibuka ya demi keamanan tamu hotel. Dari jendela kita dapat melihat area parkir hotel yang luas dan pemandangan di sekitar hotel yang masih asri karena banyak pepohonan. Sekarang kita lihat untuk kamar mandinya. Kamar mandinya sangat bersih, sudah dilengkapi dengan water heater. Terus kita dapat 2 buah handuk. Dan ini untuk area wastafelnya. Terdapat cermin dengan ukuran yang besar. Di dalam kamar mandinya juga terdapat tempat sampah. Kita juga dapat perlengkapan mandinya seperti sabun, sampo, dental kit. Terdapat 2 buah gelas untuk berkumur. Area showernya terpisah dengan kloset sehingga dapat mengurangi kemungkinan area kloset menjadi becek nih. Terus hanya ada rain shower ya. By the way, selesai room tour, anak-anak minta berenang nih. Sekaligus kita mau explore fasilitas lainnya yang ada di hotel ini. Untuk kolam renangnya berada di lantai 1 ya. Kita ke kanan dari keluar lift, melewati pintu penghubung ini. Ini adalah lorong antara Hotel Lorin dan Lorin Syariah. Di sebelah kananku terdapat spanduk spa. Ini wangi aromaterapinya tuh harum banget. Terus ada kain batik dan ada dekorasi wedding party. Jadi yang mau bikin acara di sini tuh bisa banget. Terus di sebelah kiri ini ada taman burungnya tuh. Untuk area tamannya bersih dan nyaman banget nih. Dari sini kita ke kanan untuk ke area kolam renang. Kalau ke kiri itu area restoran ya. Tapi teman-teman bisa kok duduk-duduk di situ. Hotel Lorin ini punya beberapa kolam renang. Salah satunya kolam renang untuk dewasa ini dengan kedalaman 140 cm. Kolam renangnya lumayan luas ya. Kolam renang khusus anak-anak terletak di area playland ini. Anak-anak dapat berenang dan bermain karena terdapat area playgroundnya juga loh. Di area ini juga terdapat tempat fitness tuh. Nanti kita lihat ya. Di area sini masih ada kolam renang untuk dewasanya tuh. Dan di tengah-tengahnya tuh ada pool bar. Tapi pool barnya ini bukanya hanya di weekend aja. Sayang banget ya. Nah, di pinggiran kolam renang terdapat sunbed buat kamu duduk-duduk santai. Kolam renang dewasa ini punya kedalaman 140 cm. Kolam renangnya lumayan luas ya. Di ujung kolam renang terdapat pembatas tuh teman-teman. Itu bisa untuk anak-anak karena kedalamannya hanya sekitaran 80 cm. Nah, ini dia kolam renang untuk anaknya. Ala-ala waterpark itu.
dengan kedalaman sekitar 60 cm. Seru banget pastinya anak-anak berenang di sini. Di kolam ini ada pembatasnya juga teman-teman. Tuh, itu untuk kolam yang lebih dangkal atau cetek. Tapi tetap ya anak-anak harus dalam pengawasan orang tua. Tuh, ada ember tumpahnya juga. Seru banget ya. Dan ada water splash-nya juga. Tapi ini tolong yang nyala cuma satu. Dan di kolam renang ini dihiasi dengan kolam ikan juga. Tuh, cantik-cantik ya ikannya. Ini untuk area playground outdoornya. Terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Dan area playground outdoor ini dialasi dengan rumput sintetis agar tidak licin nih kalau anak-anak sehabis renang dan masih basah-basah mau main di sini. Di sini juga terdapat area bermain pasirnya. Tapi ini pasirnya banyak daun-daun, jadi kurang bagus gitu dilihatnya. Ini untuk playground indoornya. Tempatnya cukup luas dan bersih, dilengkapi dengan AC. Jadi anak-anak bakalan nyaman main di sini. Untuk mainannya juga cukup banyak nih. Ada perosotan, terus ada mandi bolanya juga. Aku jamin deh anak-anak bakalan betah main di sini. Tapi kalau main di sini anak-anaknya tidak boleh dalam keadaan masih basah ya teman-teman. Ini untuk area fitnessnya. Tempatnya tidak terlalu luas. Tapi masih lumayan oke nih buat kalian yang mau berolahraga. Dan jika mau berolahraga di sini wajib mengenakan sepatu ya. Area fitness ini berhadapan langsung dengan kolam renangnya. Jadi orang tua dapat melakukan olahraga sambil ngawasin tipis-tipis anaknya nih. Untuk alat-alat fitnessnya juga lumayan lengkap nih. Di area playland ini terdapat toilet wanita dan toilet pria. Dan ada kamar bilasnya juga. Yang mau bilasan di sini jangan lupa bawa sampo dan sabunnya. Karena tidak disediakan di tempat bilasnya. Kalian nggak perlu repot bawa handuk dari kamar karena di sini sudah disediakan ya. Nah, ini view dari drone-nya. Florin Sentul ini banyak kit aktivitinya, salah satunya kit gardenia ini, tapi berbayar lagi ya. Satu anaknya itu sekitar 30 ribuan. Anak-anak akan diajarkan cara bercocok tanam. Terus ada kit aktiviti mewarnai, fire factor, kayak pemadam kebakaran gitu. Tapi untuk kit aktiviti ini adanya hanya di weekend aja. Di area sini terdapat juga permainan panahan dan paintball. Tapi karena kemarin kita menginap di hari biasa, jadi kit aktivitinya kita nggak bisa ikutan. Duh, sayang banget nih. Nah, ini view dari drone-nya untuk sirkuit Sentulnya. Kalau lagi ada mobil yang ngedrift sampai kedengeran loh ke hotelnya, karena memang berdekatan banget. Ini Paksu mau ambil orderan makan malam. Kita makan malamnya lewat ojol. Tapi kalau kalian yang mau cari makan keluar itu gampang. Karena sekitaran hotel banyak banget warung-warung atau rumah makan gitu. Sekalian kita mau lihat suasana malam harinya. Dan ini suasana malam hari di lobi hotelnya. Menurut aku sudah cukup terang. Akhirnya abang ojolnya sudah datang nih. Tuh, bawa makanan pesanan kita. Sebenarnya tuh tadi kita mau cari makan di luar, cuma anak-anaknya pada nggak mau. Mungkin pada kecapean kali ya, sehabis bermain dan berenang. Dan ini suasana malam harinya di area taman. Tuh, cantik banget ya. Kita bisa duduk-duduk santai di sini. Dan ini untuk pencahayaannya di kolam renangnya. Juga cukup terang ya. Apalagi ini nih, area Lorin Playland-nya. Bisa dijadikan spot foto. Tuh, kece banget gak sih?
Pencahayaan di area kolam renangnya indah banget dengan lampu-lampu yang menyala. Tuh, terus nggak ada kesan spooky atau menakutkan. Jadi, kalau anak-anak belum bisa tidur dan bosan di kamar, bisa banget nih duduk-duduk santai di sini. Suasananya nyaman dan aman banget. Duh, beneran deh. Area kolam renang ini tuh tempatnya asik banget untuk kita duduk-duduk santai, menikmati suasana malam. Syahdu banget gak sih? Dan ini suasana malam di area restorannya. Cukup terang ya. Ini untuk pencahayaannya di dalam kamar. Ini udah bagus banget, aman buat nonton TV atau buat kerja. Ini makan malam kita yang tadi pesan lewat ojol. Kita pesan ayam bakar dan ayam goreng kremes untuk anak-anak. Ayamnya bumbunya berasa dan sambelnya tuh pedesnya mantap banget. Untuk nama merchantnya aku lupa nih teman-teman. Pokoknya ini restonya tuh deket dari hotel. Selamat pagi dari Hotel Lorin Sentul. Sekarang kita mau sarapan. Dan ini kalau nggak salah sekitar jam 7-an atau jam setengah 8-an gitu. Jadi kalau sarapan di hotel aku tuh sengaja lebih pagi. Karena biasanya belum terlalu ramai. Jadi kita bisa sarapan dengan nyaman dan santai. Di sini anak-anak dengan tinggi badan 120 cm sudah berbayar ya. Kemarin si kakak masih free karena tinggi badannya tuh belum sampai di 120 cm. Terus di sini kita tinggal nyebutin nomor kamar kita aja. Ini untuk area restorannya. Tuh, area restorannya ini cukup luas. Tapi menurut aku untuk menu makanannya tuh kurang bervariatif. Di sini ada nasi putih, terus ada nasi goreng juga. Tapi maaf banget nih ya, menurut aku nasi gorengnya kurang enak karena nasinya keras dan kering. Dan ini ada mie goreng. Dan ini untuk sayurannya, ada cah kailan. Dan untuk lauknya ada ikan kakap tepung. Di meja sebelah sini ada lontong sayur. Tuh, kuahnya masih panas banget. Kelihatan ya masih ngebul. Di sini juga ada nasi liwet. Nah, nasi liwetnya juga ini aduh maaf banget. Keras, bikin seret di tenggorokan. Aduh. Dan ada lauknya tepek orek dan bihun goreng. Ini ada bubur manisnya juga, bubur kacang hijau dan ketan hitam. Meja sini ada bubur ayam. Kemarin Paksu nyobain nih bubur ayamnya nih. Tapi kata Paksu rasanya biasa aja. Untuk topping bubur ayamnya juga lengkap. Tuh. Aku kalau sarapan di hotel sengaja pasti ambilnya tuh sedikit dulu. Takut rasanya kurang dan gak kemakan kan mubazir. Di sini ada saladnya tuh. Dan ada buah-buahannya. Ada pepaya, ada melon, ada semangka, dan ditaruhnya di atas es batu, jadi tambah seger nih. Di meja sebelah sini ada perotian tuh, jadi kita bisa panggang rotinya. Terus lengkap, ada selainya dan ada coklatnya juga. Dan ini ada kuenya, ada kue bolu, dan ini ada pastry, dan ada muffin coklatnya. Dan di sebelahnya ini ada puding roti. Di meja sebelah sini ada pancake tuh. Dan di sebelahnya itu ada rebusan. Tuh, pisang rebus. Di meja sini ada sereal. Tuh, ini favoritnya anak-anak. Dan ini untuk egg cornernya. Tuh, ada sosisnya juga dan ada kentang panggangnya. Dan ini telurnya ada telur omelet dan ada telur mata sapi. Telur omelet ini wajib banget nih buat kita karena
mah rasanya udah pasti aman gitu kan. Udah pasti rasanya enak kan kalau telur. Untuk minumannya ada fresh juice, ada infus water, dan air mineralnya ini menggunakan dispenser nih teman-teman tuh. Terus ada kopi dan tehnya juga tuh. Di area restonya juga terdapat minibarnya. Dan ini sarapan yang kita ambil. Ada omelet, sosis, lontong sayur, ada salad juga, ada bubur ketan hitam dan kacang hijau, nasi putih, dan ada mie gorengnya. Terus anak-anak tuh lagi makan sereal. Dan ini aku lagi nyobain untuk lontong sayurnya. Untuk sayurnya tuh rasanya enak. Tapi kalau untuk lontongnya menurut aku tuh keras. Dan untuk bubur manisnya juga rasanya biasa aja. Mudah-mudahan nih bagian kitchennya bisa memperbaiki untuk rasa makanannya. Suatu saat nanti aku sama anak-anak mau balik lagi ke sini karena kita puas dan happy banget selama di sini. Dengan harga kamar 700 ribuan, kita sudah dapat menikmati semua fasilitas yang ada di area hotel. Sekian review Hotel Lorit Sentul dari Jejak Safa Erkan. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang masih bingung mau liburan kemana atau yang lagi cari-cari tempat staycation yang kids friendly dan harganya yang masih ramah di kantong. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi